Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sikin Tiso. Semoga pemirsa sehat-sehat saja. Dan jangan lupa untuk subscribe dan notifikasi channel saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saat ini saya mencoba untuk membahas masalah kambing karena beberapa kasus yang ada pada saya ini belum pernah saya buat informasi berkaitan dengan ini, yaitu penyakit pink eye, ya, penyakit yang terjadi pada mata kambing. Selamat mengikuti dan salam sukses untuk para peternak dan petani. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas masalah pink eye di kambing. Jadi penyakit ini cukup sering terjadi pada peternak ya. Biasanya beberapa faktor yang bagi memicu terjadinya pink eye, atau orang bilang itu katarak di kambing karena di matanya itu berwarna putih. Jadi mari kita bahas masalah penyakit tersebut. Pink eye itu bahasa kami menyatakan adalah pink eye merupakan penyakit pada mata. Awal mula terlihat merah ya, itu terlihat merah gitu, kemudian berojos lagrimasi, kemudian kemerahan, di mana di situ terjadi peradangan pada konjungtiva mata, kemudian lama-lama menjadi keruh dan akhirnya akan tertutup putih, itu keruh putih pada seluruh matanya. Konjungtiva mata akan tertutup warna putih keabuan. Nah, penyakit ini sering sekali menimpa kambing dan domba, tapi bisa juga sapi dan kerbau kena penyakit pink eye. Kemudian, maaf saya besarkan ya slide-nya. Kemudian ini kita lihat, jadi ada warna merah, ini ada peradangan di konjungtiva. Kemudian di bagian tengah ini ada titik putih keabuan, ini bagian lensa matanya awal mulanya dari sini. Kemudian ini terjadi lagrimasi atau air matanya keluar terus awal mula begitu. Kemudian di seluruh bagian sekeliling mata akan terjadi peradangan ikut merah juga. Kemudian bila itu terus berlanjut, ini akan menjadi putih, dari titik putih tadi keabuan di bagian tengah akan menyebar, kemudian akan terjadi kekeruan atau putih keabuan. Kemudian lagrimasi atau leleran air mata itu akan menjadi seperti ada nanah, menjadi putih bernanah, dan ini bisa menjadi kerupeng, menjadi kecoklatan, kemudian menjadi kerupeng dan lengket sekali. Juga bisa, ini bisa sekitar bagian atas ini, kemudian bagian bawah ini lengket akhirnya. Dan ini sering terjadi kalau peternak tidak melihat begitu, kemudian tidak membersihkan, ya akan lengket terus. Kemudian terlambat mengobati, akhirnya bisa menjadi kebutaan. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bisa karena bakteri, mycoplasma, atau bisa virus atau rickettsia, chlamydia. Paling sering itu akibat bakteri, Moraxella bovis. Meskipun begitu, efek sekunder dari penyakit ini bisa karena penyebab yang berbeda-beda. Lantas faktor-faktor apa yang membuat penyakit ini bisa timbul? Nah, ini bisa juga karena tertular. Jadi lalat ini ya, faktor lalat ini dari hewan yang sakit, kemudian dia hinggap ke hewan yang sehat di bagian matanya sehingga tertular. Bisa juga akibat debu. Kemudian pada musim kemarau kan banyak debu kan, jadi ini juga mempengaruhi, termasuk juga kelembapan pada ternak-ternak yang padat terutama. Kemudian juga
mempengaruhi karena ternak yang padat akibat secara fisik dia saling berdesakan sehingga mungkin juga kesabet ekornya temennya, akhirnya terjadi peradangan dan bisa menyebabkan infeksi sekunder sehingga terjadi radang pada mata dan terjadi bingai. Kualitas pakan yang jelek, itu saya katakan tadi, mungkin juga pakan dengan kualitas yang jelek mempengaruhi karena daya tahan dari ternak akan semakin berkurang. Juga mungkin dari debu, pakan yang berdebu itu juga mengakibatkan iritasi pada mata sehingga terjadi infeksi. Paling sering terjadi ada pada ternak-ternak yang baru beli misalnya dari pasar, entah itu tertular di pasar atau pada saat pengangkutan terjadi cedera secara fisik, yaitu karena berdesak-desakan pada saat diangkut sehingga terjadi cedera pada mata, terluka sehingga terjadi infeksi. Bisa juga pada rumput yang tajam itu bisa tergesek pada rumput itu sehingga menyebabkan cedera fisik sehingga akibatnya terjadi infeksi. Begitu juga pada debu. Jadi debu itu juga bila terkena di mata, gesekan antara debu yang ada di mata itu bisa menimbulkan luka, dan di situ bakteri bisa masuk atau virus atau infeksi yang lainnya bisa masuk sehingga terjadi infeksi di daerah mata. Bagaimana penularannya adalah bisa secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung adalah terjadi antara hewan yang sakit dengan yang sehat. Ini bisa melalui sekresi matanya. Jadi sekresi mata ini bisa mengkontaminasi benda-benda di sekelilingnya dan hewan yang sehat bisa tertular dari situ. Atau bisa juga percikan air yang sudah terkontaminasi masuk ke mata sehingga yang sehat bisa terinfeksi. Atau bersentuhan secara langsung dengan antara mata yang sakit dengan yang sehat, karena terlalu padat di kandang yang terlalu padat berimpit-impitan sehingga bisa terjadi kontak secara langsung antara yang sakit dengan yang sehat. Secara tidak langsung adalah melalui lalat misalnya. Jadi lalat ini kan bisa terbang kemana saja. Dia habis hinggap di daerah mata yang sakit, yang ada infeksinya, kemudian dia pindah ke mata hewan lain yang sehat, akhirnya juga akan terinfeksi. Nah, orang bisa menyebut juga itu dengan bular mata atau juga radang mata atau katarak, saya katakan tadi, atau mata yang kelabu karena warnanya memang seperti itu, putih kelabu. Nah, ini termasuk sering terjadi pada musim kemarau, meskipun juga pada musim penghujan juga bisa terjadi. Kapan masa inkubasinya? Itu antara 2-3 hari. Bisa kurang, bisa lebih. Jadi tergantung tingkat infeksinya. Gejalanya apa? Gejalanya yaitu demam. Otomatis pada awal-awal gejala akan terjadi demam. Kemudian dia depresi karena terjadi infeksi, kemudian tidak nyaman sehingga dia depresi. Otomatis karena matanya terganggu, kemudian terjadi infeksi, dia akan terjadi penurunan nafsu makan. Karena terjadi infeksi di mata, maka terjadi konjungtivitis, keratitis, dan akhirnya kornea akan menjadi keruh. Terjadi lagrimasi. Lagrimasi itu cairan dari mata keluar cukup banyak dan terus menerus. Dan awal-awal terjadi seperti itu dan melanjut, akhirnya yang keluar itu akan seperti nanah itu tadi, putih nanah itu, dan itu akan lengket sekali. Pada kasus yang tidak ditangani dengan baik dan tidak terjadi kesembuhan, akan terjadi kebutaan. Jadi awal mula berupa mata kemerahan. Jadi setelah ada infeksi tadi, kemudian mata akan berwarna kemerahan.
lakrimasi atau keluar cairan yang terus-menerus dari mata. Nah, ini akhirnya perjalanannya akan keluar ada seperti nanah atau purulen, dan ini lengket sekali. Kemudian pada tengah-tengah mata, yaitu di lensa mata tengah-tengah itu ada bintik putih, bisa warna keabuan atau putih keabuan di bagian tengahnya. Dia akan menyebar ke seluruh kornea mata sehingga akan tertutup kornea matanya, dan di sekitar mata terjadi pembengkakan. Itu perjalanan penyakitnya seperti itu. Kemudian cairan mata yang purulen seperti nanah itu karena cukup lengket, itu bisa mengakibatkan mata antara atas, kelopak mata atas dan kelopak mata lengket itu. Jadi tidak bisa terbuka dengan sendirinya, akhirnya harus dibantu dengan kita untuk bisa dibersihkan dan bisa untuk dibuka dan diobati. Bagaimana dengan pengobatannya? Pengobatannya untuk tingkat peternak biasanya ada pengobatan awal secara tradisional, yaitu bisa memakai daun sirih, kemudian pakai jeruk nipis dan lain-lain. Silahkan aja pada awalnya pakai itu, tetapi tetap harus ada pengobatan secara medis agar penyakitnya bisa segera diatasi, karena bisa menular ke hewan yang lainnya di kandang tersebut. Jadi pengobatan secara medis itu dengan injeksi antibiotik itu dilakukan oleh petugas, dan untuk peternak bisa menggunakan salep yang mengandung antibiotik, bisa mengandung oksitetrasiklin 1% atau mengandung chloramphenicol atau dengan erythromycin, sulfatiazol 5%, zinc sulfat 2,5% atau dengan salep basitrasin. Jadi itu bisa dilakukan sedini mungkin. Ini cari di apotek banyak ini. Jadi untuk peternak untuk awal-awal bisa pakai tadi ya secara tradisional tadi ini, yaitu dengan menggunakan daun sirih, jeruk nipis atau yang lainnya, tapi juga tetap harus dilakukan secara medis. Paling tidak sediakan salep ini. Jadi kalau peternak beli dari pasar atau dari tempat yang cukup jauh, harus sedia ini. Jadi sewaktu-waktu kalau terjadi infeksi di mata nentrocos berwarna merah, segera dikasihkan salep, salep antibiotik seperti ini, oksitetrasiklin atau chloramphenicol, erythromycin di apotek cukup banyak. Jadi ini untuk agar segera dapat diatasi dengan baik. Bagaimana pencegahannya adalah pada ternak atau hewan yang sudah terinfeksi tadi segera diisolasi atau dipisahkan dari ternak yang lain agar tidak menginfeksi yang lain. Kemudian segera diobati. Bila dalam kandang ada cukup banyak ternaknya, jangan terlalu padat, karena ini juga akan memicu terjadinya infeksi ternak yang lain, atau bisa menginfeksi ternak Anda. Juga jangan lupa jaga kebersihan agar tetap sehat, termasuk dari penyakit yang lain tidak terjadi. Ini sangat penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para peternak, dan salam sukses untuk semuanya. Salam ngarit, semoga sukses, dan salam sukses, salam berkarya, dan semoga sukses selalu.